siang hari ini kami membawa Tuhan apa yang menjadi bagian kami. Kami rindu mencurahkan hati Tuhan. Kami rindu membawa pujian persembahan kami pada siang hari ini. Kami percayakan Tuhan bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan pada siang hari ini. Mari Bapa Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan yang menjadi bagian Tuhan. Baik yang menyampaikan firman Tuhan Yesus, yang WL Tuhan, para singer, para pemain musik firman Tuhan yang hadir. Kami Gereja berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Ya, shalom saudara terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa, siapa yang bersemangat hari ini? Amin. Amin, haleluya. Kita sambutkan hati kita pada siang hari ini. Kita dapat bersyukur kalau hari ini kita ada bahwa semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ya, hari ini kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia, kita memuji Dia, kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ku datang
sini Bapak, untuk kami menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami haus dan rindu Tuhan akan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan jangan dong, kita harus berjoget, kita harus bergembira, ya kita harus bersuka cita, kita nyanyi glory glory haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi
satukanlah roh kami ya Tuhan. Karena kita bersatu. Amin. Haleluya. Ku tetap percaya.
Saling bagi pergian. Mudah dimengerti lewat hidupan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh Tuhan, sebagai orang percaya, kami serahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal kami percaya, Tuhan punya waktu untuk kami. Seringkali waktu kami manusia ingin buru-buru dan cepat, tapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Sebab itu biarlah kami terperharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengar nasihat firman-Mu. Sebab itu biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan hidupnya. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun mengurapi, hikmat Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai, sehingga firman Allah boleh disampaikan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Berkati juga kami jemaat Tuhan yang siap diberkati Tuhan. Beri kami hati yang siap. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa si jahat, kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biar Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan disambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu, saudara. Terima kasih Pak Dedi Samuel yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan dengan penuh sukacita. Singer juga luar biasa, Tuhan memberkati pelayanan yang sudah kita kerjakan menjelang sore hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang temanya perhentian. Bapak Ibu Saudara, hidup ini bisa kita pandang sebagai sesuatu yang rumit, kompleks, sulit. Tetapi juga kita bisa memandangnya sebagai sesuatu yang sederhana. Bagaimana juga kembali kepada kita masing-masing. Ada orang menghadapi masalah-masalah kecil, tapi buat dia begitu rumit, begitu susah. Tapi kita percaya bahwa sesungguhnya hidup ini memang tidak mudah. Ya, hidup ini boleh dikatakan sangat tragis. Ya. Kenapa saya bilang hidup ini tragis? Sebab memang tidak mudah. Ya. Ada 3 hal yang saya catat dalam ketragisan hidup manusia. Pertama adalah kita akan mengalami banyak persoalan, problem. Di sini ada yang tidak punya masalah, angkat tangan. Ada yang tidak masalah? Nah, kalau
Kita semua punya masalah, saudaraku, dan kita tidak usah hindari. Ya, kadang-kadang kita lihat Bapak Gembala happy, senang, seakan-akan tidak masalah. Tapi bagi kami yang rekan pelayanan, kami tahu masing-masing kita punya pergumulan, punya masalah. Ya, entahkah masalah ekonomi, entahkah ada masalah kesehatan seperti saya ini, saudara tangan sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, banyak sekali persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, ada yang masalah rumah tangga, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, pergaulan yang tidak sehat maupun anak-anak kita terjalin pun mengganggu. Itu persoalan-persoalan yang terjadi dalam banyak kehidupan orang-orang. Nah, ini sebuah hal yang menjadi realitas dalam hidup, tidak bisa kita bantah, saudaraku. Kadang-kadang segala sesuatu lagi aman-aman, lagi happy sama keluarga, ada saja tiba-tiba persoalan datang dan kita kaget, dan dia kan tidak pernah minta izin, tiba-tiba wah, kita kok ada persoalan besar seperti ini. Kita tidak mungkin tidak punya masalah. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Ya, jangan kita lihat si A enak, dia punya masalah bisa-bisa jauh lebih besar daripada kita. Tapi sebagai orang percaya kita tetap harus jalan terus, saudaraku, sebab kita ada Tuhan. Amin. Nah, hal yang kedua harus kita ingat adalah bahwa ketragisan hidup adalah kita akan makin tua dan mulai sakit-sakit. Pak Gobang bagaimana kabarnya? Kakinya sakit? Masih kan? Kita nggak bisa hindari, saudaraku. Mulai ada umur kita sudah mulai sakit-sakitan, saudaraku. Penyakit sudah mulai keluar. Waktu muda metabolis tubuh kita masih bagus, kita makan apa dicerna di dalam langsung bisa dicerna dan terurai, ya kan? Tapi kalau sudah mulai ada umur, sudah sampai mulai tua, metabolis tubuh kita kerja sudah lambat. Ada berapa sel-sel yang tidak produksi lagi, mati dan tidak akan meregenerasi lagi. Dan inilah membuat kerja di dalam tubuh lambat dan banyak makanan yang tidak terurai, sehingga kita mulai banyak sakit penyakit. Kalau dulu saudaraku sehat aja, hajar apa, makan soto apa, sekarang kita makan soto pengen banget, dia berani sekali aja gitu kan kalau sudah ada umur. Nah, yang ketiga adalah realitas yang ketiga yang tidak bisa kita hindari, kematian. Setelah kita mulai tua, mulai sakit-sakit, dan akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Inilah realitas yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kita sadar bahwa ini sebuah realitas dalam kehidupan, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua itu. Jangan kita cengeng, saudaraku. Remeh sedikit ngeluh sedunia tahu cerita. Nggak usah. Memang realitas kita hadapi. Ya, kalau memang ini ada masalah-masalah kita hadapi, kita punya Tuhan. Kita bawa dalam doa. Boleh nggak curhat? Boleh. Pilih-pilih orang yang bisa dipercaya. Oh, Bapak Gembala, saya percaya. Saya punya masalah ini. Tolong doakan, Pak. Tapi jangan semua kita cerita. Kadang ada juga yang bisa jaga rahasia. Apalagi dia nggak suka sama kita, udah dia cerita kemana-mana, kesenangan dia, nggak ada guna. Kita bawa kepada Tuhan. Ada orang-orang rohani yang bisa kita nggak bisa. Saya akan ceritakan supaya ada hasil dan minta didoakan. Ya. Kejar terus, saudaraku. Jadi ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari, dan kita harus tahu ya ada masalah apa, jalan bersama dengan Tuhan. Jangan tenggelam kepada masalah itu, sebab ketika kita takut khawatir tentang masalah yang kita hadapi, maka kita akan habis, saudaraku. Kita akan dimakan masalah itu. Hidup kita akan menjadi hancur, saudaraku. Kita tidak punya kekuatan apapun, padahal kita punya Tuhan. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik, saudaraku, bahwa kita terima ini sebagai kenyataan hidup yang harus kita jalani. Saudara menghadapi masalah apapun saat ini, jalani. Hadapi masalah, jangan menyerah, sebab kita punya Tuhan. Kalau saudara terima ini sebagai kenyataan hidup, percayalah 50% beban hidup saudara sudah berkurang. Kenapa? Kalau saudara aman, nggak ada masalah, saya boleh saja terserah. Tapi ketika masalah datang, kalau saudara punya prinsip itu, saudara akan goyah, goncang, kehilangan sukacita, kehilangan maistra, menjadi mukanya nggak enak dilihat gitu loh menghadapi masalah. Tapi kalau kita siap mempersiapkan mental kita sebagai anak-anak Tuhan, ini sebuah realitas saya hadapi, maka 50% kita jauh lebih ringan menghadapinya. Ini
sudah dibuktikan di survei saudara, 50% kita jauh. Kenapa? Masalahnya oke, hadapi saja, nggak masalah. Memang hidup harus begini, ya kan? Kalau saya menceritakan masalah juga banyak saudaraku, tapi kita percaya kita masih punya Tuhan. Ya. Jangan menyerah kepada masalah apapun yang kita hadapi. Ya. Janji-janji Tuhan begitu banyak untuk kita menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Jadi hidup ini memang kompleks saudaraku, rumit. Ya. Nah, hari ini saudaraku, dengan kompleksitas masalah yang begitu banyak harus kita hadapi, Tuhan Yesus ingin menawarkan satu undangan buat Bapak Ibu Saudara. Mari Matius pasal ke-11 ayat ke-28. Romanya lupa mungkin. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan memberi sebuah undangan kepada kita. Hari ini kita sadar ada banyak masalah, tantangan hidup yang begitu berat, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus menawarkan sebuah undangan. Undangan ini bukan untuk menambahi kesusahan saudara, menambahi beban saudara, tidak. Tetapi dikatakan aku memberikan kelegaan. Ya, kalau saya ada penjelasan kayak itu ya. Marilah kepadaku semua letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, tadi ada penjelasan itu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu rest itu istirahat atau apa itu? Ya, kata kelegaan dalam terjemahan Inggris ada rest, artinya perhentian atau beristirahat. Kalau saudara bawa mobil ke PDD nih, ada rest area paling suka jajan saudara, gue mampir ya. Istirahat dulu lah kita, rest area gitu kan. Mampir mau ngopi dulu mau apa supaya fresh, supaya segar gitu kan. Nah, itu dikatakan terjemahan bahasa Inggris. Tapi terjemahan bahasa Yunani anapauso sama, artinya perhentian, peristirahat. Nah, ayat itu berbicara tentang perhentian hidup. Nah, masalahnya saudaraku, orang-orang di dunia ini mencari perhentian hidup ini berdasarkan versi manusia, ini menjadi masalah. Sementara versi Yesus berbeda dengan kita. Manusia versinya adalah apa? Perhentian hidup adalah banyak uang, banyak fasilitas, cari kekayaan. Dengan demikian berharap hidupnya aman, nyaman, utuh, tidak ada persoalan. Dan ini yang dikejar oleh manusia saudaraku. Tetapi sayang, semua itu sifatnya fana. Sementara hari ini kita lihat banyak orang kaya mulai stres juga saudaraku. Apakah banyak uang? Nggak stres saudaraku. Nilai uangnya turun terus, apalagi mereka main saham jatuh. Ya, stres saudaraku. Ada yang tidak kuat bisa juga. Nah, kita harus memperhatikan bahwa yang ditawarkan Tuhan bukan itu saudaraku. Apakah kita tidak butuh? Kita butuh. Siapa nggak butuh uang? Siapa nggak mau butuh rumah tempat tinggal? Semua kita butuh. Tetapi bukan itu yang menjadi konsep perhatian kita. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa kita butuhkan semua itu, tetapi Tuhan ingin memberi kelegaan yang sejati. Ya, semua kita saudara mencari hidup ini, mencari kebahagiaan. Tidak ada orang mau cari hidup susah. Semua pasti mau cari hidupnya nyaman, aman, terkendali, tidak ada masalah keuangan, semua berjalan dengan baik. Ini yang menjadi harapan semua. Tetapi saya memberitahu kepada Bapak Ibu, semakin kita mengejar, maka semakin jauh kebahagiaan itu. Kenapa? Karena sifatnya sementara saudaraku. Uang nggak bisa bawa kebahagiaan. Ada yang nyautin, ya kalau sedikit. Kalau di TikTok kan suka gitu saya dengar. Uang bisa kebahagiaan, siapa bilang kalau sedih, kalau banyak bahagia katanya. Nah, ini versi dunia saudaraku. Versi dunia. Memang sih kadang-kadang rasanya kalau pegang uang banyak bahagia ya. Nggak bisa dibohongin saudaraku. Tetapi Tuhan ingin tahu bahwa kita bisa bahagia hanya di dunia. Nanti Dia tidak bisa menolong kita. Itu namanya mamon. Ya, kita punya seberapa banyak ketika kita menutup mata. Ketika kita jantung berhenti berdetak, maka semua ditinggalkan. Sekarang kita berhadapan dengan apa yang kita bawa. Ini menjadi persoalan. Ini harus kita pikirkan baik-baik saudara. Jadi kebahagiaan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Nah sekarang Tuhan tahu, kalau memang dunia bisa memberi kebahagiaan, buat apa Yesus tawarin undangan buat Bapak Ibu sekalian? Tidak perlu, kau bisa kok cari uang banyak.
Saya mau katakan saudaraku, sekalipun kita orang miskin, sekalipun kita tidak punya banyak, tapi kalau kita terima undangan Tuhan, kita ikut jalan Tuhan, maka kita akan terima kekayaan sejati dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih mulia saudaraku. Jadi jangan kita berharap bahwa dunia kita cari uang, dan akhirnya waktu kita selesai saudaraku. Kemudian teori ini menyebut teori adalah hedonic treadmill. Ya, sebuah teori yang sebut ini pada tahun 70-an di sekolah ini sangat terkenal saudara, kalau saudara baca. Hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Hedon berasal dari kata hedon, yaitu bahasa Yunani. Itu adalah bicara tentang kebahagiaan, ya, tentang sukacita. Ya, itu hedon, itu kata hedon. Nah kemudian apa kaitan dengan treadmill? Treadmill adalah sebuah alat mesin, sebuah alat. Waktu saya jantung juga saya ada disuruh jalan, itu jalan di tempat jalan. Nah, nanti ada keluar itu sebelumnya untuk pencatatan kondisi jantung kita. Ada juga disuruh lari saudara di tempat. Nah itu satu mesin yang terus bergerak, tapi kita kerja. Nah teori ini menyebutkan bahwa ternyata manusia itu ya seperti itu, berlari tapi di tempat. Artinya kebahagiaan dunia ini saudaraku berjalan di tempat. Kita dapat lotek itu begitu happy saudaraku, tapi nanti lama-lama kita kembali kepada titik awal. Bahagia kita biasa saja. Kita dapat handphone baru dikasih anak, aduh senang sekali. Dikasih anak lah ya, kita udah tua soalnya. Waduh senang sekali. Kita taruh pelan-pelan, kalau tidur 2 bulan, 3 bulan gak dilempar-lempar lagi. Tapi bahagia banget. Dapat mobil saudaraku, punya motor, pengen dapat motor yang bagus, dapat, senang gelapin terus. Sama begitu lah begitu. Coba beli mobil baru, waduh gelap terus, plastik yang dibuka. Beberapa bulan kemudian, setengah tahun mulai udah biasa lagi, nggak ada kebahagiaannya udah biasa. Nah inilah disebut hedonic. Manusia terjebak, dan harus diingat, keinginan manusia itu tidak ada ujung. Sudah dapat ini, pengen dapat itu, sudah dapat itu, terus tanpa sadar waktunya sudah selesai, dia harus pulang dan dia tidak mau apa-apa. Nah dari teori itu saudaraku, kemudian solusinya apa? Solusinya ini dunia ya, ini bukan rohani. Tawarkan kepada kita, marilah kepada semua yang letih, lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu, memberi perhentian. Beratnya hidup yang kita jalani saudaraku, ini Tuhan tahu, maka Tuhan tawarkan. Jangan lagi saudara punya keinginan-keinginan dari dunia ini yang menyeret kita semakin dalam dan membuat kita tidak bisa kembali lagi. Ini bahaya. Kita lihat ada orang-orang yang pagi bangun sudah kerja sampai tengah malam masih kerja, besok begitu lagi cari uang banyak. Di sekitar kita lihat ya, buka toko sampai nggak ada waktu lagi. Uang ini pikir. Mari saudara kita hidup bijaksana. Ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, ya, untuk kita bisa berlaku bijaksana dalam hidup ini. Hidup ini sangat singkat dan terbatas, ingat saudaraku. Ya, apalagi kita sudah masuk 60, sisanya nggak banyak lagi. Apa yang kita cari saudara? Makan sudah mulai dikurang-kurangi. Tadi Pak Kong tawarin saya pisang, pisang goreng. Ya. Makan boleh, tapi sudah tahu diri. Ya kan? Jadi kita harus bijaksana. Apalagi ya saya sampaikan. Nah, saudaraku, ini adalah contoh tadi dunia. Ya, perhentian versi dunia di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 bisa ditampilkan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup untuk selalu. Perhatikan saudara, dunia ini sedang lenyap. Kita cari dunia ini saudaraku tanpa kisah. Ini dunia sedang menuju pada kebinasaan, pada kelenyapannya. Jadi Tuhan ingatkan kita, carilah perkara-perkara di atas saudaraku. Hal-hal yang Allah sediakan di sana, itu yang kita minta cari.
Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Hari-harinya saudaraku kita lihat apa itu keinginan daging. Ya, nafsu jahat, fitnah orang, ya, tipu daya. Karena memang Yeremia mengatakan manusia itu hatinya sangat licik, lebih licik dari apapun. Wah, itu bahaya sekali. Ya. Nafsu saudara, nafsu jahat. Ya, selalu ingin memuaskan keinginan dagingnya. Ya. Nah itu bukan dari Tuhan, itu dari dunia ini. Kedua adalah apa? Keinginan daging, keinginan mata. Lihat hal-hal yang tidak baik saudaraku. Wah, barang branded. Nah, keinginan kita itu harus hati-hati saudaraku. Semakin manusia banyak keinginan, semakin dia terjerat ke dalam dunia ini dan parahnya dia tidak bisa kembali lagi. Nah itu yang bahaya. Jangan pikir nanti saya bertobat sudah tua saja, biarin saya puasin dulu saya. Jangan berharap, itu bohong saudaraku. Kalau kita sudah terlalu dalam, kita nggak bisa keluar lagi. Nggak usah itu deh yang hal-hal kecil sekarang kita bergumul dengan daging kita aja. Memang gampang. Kata saya tanya, ada yang nggak punya masalah? Kalau ada bilang saudara punya masalah, itu bohong. Mungkin masalah dunia nggak ada, kamu uang banyak, keluarga baik-baik, tetapi masalah daging ini nggak gampang. Ya, nafsu birahi kita, ya, keinginan kita jahat di dalam dunia. Orang tahu, tapi kita tahu. Nah, itu susah sekali. Nah, inilah kita perlu bersihkan karena itu bukan berasal dari Allah. Nah, Yakobus 4 ayat 4 demikian, barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya. Perhatikan, kalau tiga keinginan kita ini saudaraku ya, tiga kedagingan kita, nafsu kita, keinginan mata kita, keakuan hidup itu ya, itu membuat kita jauh daripada Tuhan dan disebut kita menjadi penempatan diri, menjadi musuh. Apa bahaya saudaraku? Orang yang hidup di dalam yang berasal dari dunia ini saudaraku, menempatkan diri menjadi musuh Allah. Yakobus 4:4 mengatakan, barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh. Betapa bahayanya saudaraku. Mari lihat hidup kita. Jangan sampai kita salah melangkah. Kalau kita salah melangkah bahaya. Tanpa kita sadar saudaraku bahwa kita menempatkan diri jadi musuh Allah, betapa mengerikan. Ya kan? Mari kita periksa kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, apa sudah beres apa belum? Jangan sampai kita terjebak kepada arus dunia. Nah, firman Tuhan bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya. Jelas, jadi bukan 10 saja dijabarkan. Oleh sebab itu kita mengenal ada persembahan persepuluhan, persembahan buah suluh, ada juga nanti ada hukum sipilnya, misalnya tentang tata ibadah Yerusalem, ada juga misalnya tentang Sabat. Kalau Sabat tidak melakukan apa jaraknya berapa, semua ditentukan menjadi aturan-aturan yang begitu ketat. Oleh sebab itu nggak mudah bisa menjalankan Tuhan. Sebab kalau kita gagal melakukan satu saja, maka semua itu menjadi gagal. Nah itu. Tetapi apakah ada yang bisa, betapa beratnya hasil daripada Rasul Paulus untuk melakukan itu saudara. Dia tahu, Rasul Paulus ada bahwa ternyata yang dia lakukan dengan satu kebanggaan itu hanya menimbulkan kesombongan rohani. Nah, jadi karena Tuhan tahu betapa beratnya saudaraku hidup ini menjalankan Tuhan, maka Tuhan mensederhanakan. Maka disebut sebagai ku itu adalah beban saudara. Tuhan mensederhanakan menjadi hukum kasih. Ya, dan sekian hukum Taurat kemudian dirangkum menjadi satu hukum, yaitu hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada. Itu aja disederhanakan. Nah kemudian orang bertanya, apakah kemudian hukum Taurat yang 10 itu enggak? Itu intinya tetap ya, kita tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh berdusta, tidak berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh mengambil orang, semua itu tetap masih berlaku. Bahkan Tuhan Yesus memperdalam maknanya. Misalnya katakanlah melihat wanita ya kan dengan cara yang salah, kita sudah berzina. Dulu berzina ketangkep baru dirajam. Tapi sekarang kalau saya senang, siapa yang tahu?
Tuhan yang amanah Tuhan ada dalam hati kita. Nah inilah konfirmasinya. Kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan ketika kita tidak bersih. Nah, hebat nggak firman Tuhan? Hebat. Kalau kita pikir hebat, ya. Kalau kita membenci saudara kita, firman Tuhan, kita sudah membunuh. Buktinya apa bunuh nggak masih hidup? Kita membunuh. Ya. Karena kita dalam hati kita merasa sesuatu yang jahat. Nah ini adalah bahwa hukum orang percaya itu adalah dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita bahwa kita itu salah. Ya. Nah, hebat memang firman Tuhan itu kalau kita mau belajar dalam ini. Ya, puji nama Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ternyata masalah mencari kelegaan hidup saudaraku atau peristirahat ini juga banyak terjadi di gereja, orang-orang rohaniawan termasuk pendeta yang banyak salah. Sehingga tidak mencerminkan bahwa Yesus ternyata salah satu yang memberi kedamaian, kelegaan di dalam hidup. Kenapa? Dari cara hidupnya kelihatan masih matre, saudaraku. Banyak. Kita mau jujur loh, ya. Di gereja banyak orang cari duit kadang-kadang. Seakan-akan orang melihat loh kok pendeta masih begitu, mau jasa. Semakin menjadi semakin mengerti kehendak Allah, itu yang Tuhan mau. Sampai kalau kita sudah tahu mengerti kehendak Allah dan Tuhan dia cukup, maka Tuhan semudah balik tangan menyelesaikan persoalan kita. Jadi tidak usah mengeluh, jalani saja, percaya saja kalau Tuhan ada di pihak kita, selalu pasti ada jalan keluar bagi kita. Dia sendiri menawarkan, marilah kepadaku semua yang tidak sudah berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban hidupku nggak apa-apa, itu menjadi bagian daripada proses kehidupan kita untuk membuat kita menjadi dewasa. Ya, saya tidak jelaskan ayat selanjutnya karena bicara nanti panjang lagi, nggak selesai. Tapi saya ingin kita sadar pertama bahwa hidup ini tiap kita nggak ada masalah. Jangan bermimpi saudara tidak punya masalah ya. Kalau saudara bermimpi begitu nanti saudara kaget ada masalah datang. Pasti ada masalah. Ya, saya nggak mengatakan, waduh ini korbannya. Saya mau kita dewasa. Ya, saya menghadapi yang sama. Nggak mungkin kita nggak punya masalah. Kemudian kalau tua mulai sakit-sakit nggak usah ngeluh, jalanin saja. Kalau bisa obat balsem kayak apa nggak apa ya jalanin. Karena mau gitu lah. Oh enggak, saya semangat mau muda lagi, kan nggak mungkin muda lagi, ini makin ada keriput lagi. Pakai apa itu ya kan diusahakan paling menghadang-hadang aja lah. Saya udah usahakan juga karena tiap pagi saya jalan olahraga. Ya kalau ikut lagi kadang malas, tapi saya berusaha supaya mau sehat. Kalau sehat kan kita bisa melayani Tuhan lebih panjang waktu kita ya. Nah itu usaha-usaha kita bisa kita lakukan dan harus mempersiapkan mental kita. Kalau suatu hari saya mati pun saya mati dalam Tuhan dan saya diterima oleh Tuhan, itu yang kebahagiaan sejati. Selama kita masih kuat, ayo jalan saja. Ya saya sedikit firman Tuhan, pesan saya biar firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita. Amin. Ya, terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Oleh itu kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap selalu menjaga kekudusan, untuk kita tetap menjaga hati kita supaya tidak tercemar. Ya karena firman Tuhan dengan perhentian ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, nanti pada waktunya Tuhan akan bertanya apa yang kau lakukan di dalam dunia ini. Ya, nanti ada saatnya kita untuk dipanggil Tuhan. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini, tapi yang terpenting yang sekarang ini kita lakukan dengan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Wapo, keluarga, anak cucu, serta juga usaha-usaha yang kita lakukan. Biarlah Tuhan selalu menyertainya. Ya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara-saudara. Selamat datang bagi jemaat Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir tempat ibadah di GSI Philadelphia. Tadi saya juga melihat ada yang datang yang baru. Silakan salam kepada sahabat kita, saudara-saudara kita. Iya.
Ibadah GSCA Philadelphia itu dilaksanakan hari Minggu seperti biasa jam 2 siang. Terus ibadah sekolah minggu dilaksanakan juga sebelum ibadah jam setengah 2 siang. Ya lanjut, ibadah komsel dan KKA di Salumbaran, Tanjung Burung, dan KM itu diliburkan selama di bulan sampai bulan Desember ya. Ya, kita fokus dengan Natalan. Nah, nanti di bulan Januari kita ada komsel gabungan dari Salumbaran, Tanjung Burung, dan KM. Karena apa? Awal pertama kita untuk kembali lagi mengadakan komsel. Ya, setiap hari Sabtu dilaksanakan doa dan puasa untuk mendukung jemaat dan pekerja. Ya, kita semua pekerja dan pelayan-pelayan Tuhan untuk kita dapat diurapi untuk dalam setiap pelayanan. Visi GSCA Philadelphia 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dengan misi melayani dengan kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan saat kau mengeluh Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di bawah kaki salib kami anak-anak bersama sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, perlindungan Engkau, penyertaan Engkau dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih bahwa kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pak Apo. Biar Tuhan berkati Pak Apo Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, Kau berikan kesehatan sakitnya apa di tangan Ibu Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak pelayan-Mu telah mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam pelayanan ini masih ada kekurangan Tuhan, kami ingin memberikan terus yang sempurna Tuhan buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Bapak Gembala kami Tuhan yang Kau telah tetapkan sebagai Gembala Sidang GSCA Philadelphia yang kami cintai. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati usahanya, keluarganya Engkau berkati Tuhan. Ketika Pak Apo Tuhan, Engkau bukakan jalan kembali, usahanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan. Demikian sakit tangannya Tuhan, Kau jawab, Kau sempurnakan kembali Tuhan. Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga tapal kurus Tuhan, Kau satukan hati sehingga dapat menjalani unity Tuhan. Amin. Jauhkan dari segala egois Tuhan. Haleluya, haleluya. Suatu kerinduan juga kami Tuhan, GSCA Philadelphia ingin memiliki jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan tahun ini penuaian jiwa besar-besar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Arahkanlah hati dan pikiran. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan menyembuhkan yang sakit. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai
selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur